兄弟。Masih melanjutkan video kemarin, ternyata orang yang membela Ye Changyu adalah kakeknya. Ia mengatakan Ye Changyu ini membantu dia untuk mengumpulkan bahan-bahan obat. Dia sangat kesal karena mereka menuduh cucunya ini tanpa memperlihatkan bukti apapun. Tianming pun menenangkannya dan memberitahu besok adalah hari tetua agung untuk mencari murid keduanya. Ia pun meminta Ye Changyu untuk bersiap. Keesokan harinya, orang-orang berkumpul untuk menonton dan berpartisipasi dalam acara ini. Nah, di saat Suyun datang ke sana, orang-orang mulai membicarakan dirinya yang dulu sempat menjadi saingan Yan Kan. Tidak lama kemudian, panitia pun membuka acara dan memberitahu tujuan dari acara ini diadakan. Para peserta pun diminta untuk naik ke atas arena. 州绝不轻饶。小心点。怎么没见叶星云？ Nah, di sana Yan Kan cemburu melihat Xing Yun mendatangi Suyun. 比试开始。 Di pertandingan itu, Xing Zhao dan para murid andalan lainnya dengan mudah melaju ke tahap selanjutnya. Nah, di pertandingan kedua ini, Xing Zhao akan berhadapan dengan Ye Xingyuan. 叶星征，我会让你更意外，真是不知天高地厚。 Di sisi lain, penjaga memberitahu tetua agung Tuan Haiming datang mengunjungi mereka. Xing Yun pun menyadari keberadaannya dan melihat Nang Gongyi yang adalah calon suami Suyun. Tetua agung pun menyambut kedatangan mereka. Di sini Nang Gongyi bersikap so asik kepada para tetua, yang mana hal itu membuat Yan Kan sangat kesal. 真是深得我心呐！ 无耻！ 嫣然小孩子脾气， Di pertandingan ini, Xing Zhao sangat mendominasi. Bahkan tetua Haiming pun memujinya dan menanyakan siapa dirinya. 他叫叶星洲。 Karena sudah tahu dia adalah adik Suyun, dia pun menanyakan tentang perjodohan mereka kepada tetua agung. Karena ini adalah keputusan hidup Suyun, ia meminta waktu untuk memikirkannya kembali. Apalagi dia belum mendapatkan jawaban dari Suyun. Nah, di sini Nang Gongyi pun pergi menemui Suyun. Di sisi lain, Xing Zhao pun berhasil memenangi pertarungan. Bahkan para tetua pun tidak menyangka ia berhasil mengalahkan Xing Yuan. Di sini Nang Gongyi pun datang dan menggoda Suyun. Untung saja di sana ada Xing Yun yang melindunginya. Xing Zhao pun datang untuk menghentikan dirinya agar ia tidak mendekati kakaknya. Suyun pun memberitahu meskipun dia ini lumpuh, dia berhak untuk menentang keputusan tersebut. Dan jika ada yang memaksanya, dia lebih baik mati daripada menikahinya. Xing Yun pun menduga bahwa keluarga Nang Gongyi ini menggunakan metode kotor agar Suyun mau menikahinya. Orang-orang di sana pun setuju dengan perkataan Xing Yun dan mulai menyudutkan Nang Gongyi. Xing Yun juga mengingatkannya, sekarang ini dia berada di wilayah keluarga Xing Yu. Ia yang kesal pun pergi menjauh. Nah, sebelum itu ia berkata akan menerima semua kekurangan Suyun. Namun Suyun menolaknya dan meminta ia segera pergi. 随时欢迎南宫公子登门拜访。开玩笑吧，和南宫一起。 Tidak lama kemudian, panitia pun memberitahu pertandingan Ye Xingjiao dan Ye Xiangfeng akan segera dimulai, yang mana pertandingan ini akan menentukan siapa yang menjadi murid tetua agung. Suyun pun mendukung adiknya ini dan meminta maaf kepada Xing Yun karena membawanya ke dalam masalah. Di sisi lain, Yan Kan mengejek Nang Gongyi karena kalah berdebat dengan Xing Yun. Haiming pun meminta maaf kepada para tetua yang kesal dengan sikap Nang Gongyi. Nah, di saat pertandingan mau dimulai, Yanju pun datang dan membuat keributan. 天银老弟，怎么能少得了我一？ Tetua Tianming mencoba menyerangnya, namun ia bukanlah tandingannya. Di sini ia memberitahu tujuan ia datang kemari, yang hanya ingin menikmati pertandingan saja. Ternyata ia juga membawa Yun Xiao bersamanya. Nah, ternyata dia ini mengenal Nang Gongyi dan memberitahu Yu Er sering membicarakannya. 亏得月儿还时常跟我提。 Kita pun dibawa flashback, yang mana di saat Yu Er mandi, Nang Gongyi menyelinap masuk. Untung saja ia ketahuan dan dipermalukan.
Tetua Agung pun menanyakan tujuan asli ia datang kemari, yang ternyata dia ini ingin anaknya untuk belajar sesuatu dari Sekte Xingyu. Atau dengan kata lain, dia ini ingin menantang Sekte Xingyu. Ia pun tertawa karena tidak ada seorang pun yang menerima tantangannya ini. Mendengar hal tersebut, Xin Zhao dan Ye Changpeng meminta Tetua Agung untuk membiarkan mereka menghadapi Yan Xiao. Namun Haiming mengatakan kekuatan dari Yan Xiao jauh melebihi mereka. Untuk membuat ini semakin menarik, Yan Zhu akan memberikan 20.000 koin emas jika keluarga Xingyu menang dalam pertarungan ini. Namun ia meminta pertarungan hidup dan mati. Yan Ran pun menerima tantangan tersebut dan meminta satu orang untuk ikut bergabung, yang mana ia ini memilih Xingyun untuk ikut bertarung bersamanya. Yan Xiao pun menerima tantangan tersebut. Tetua Agung pun meminta Xingyun untuk ikut bertarung. Namun di sini ia menolak permintaan tersebut, apalagi dia ini belum dianggap sebagai keluarga Xingyu. Ye Changyu pun kesal karena Xingyun tidak bersyukur. Dia pun berbicara kenapa tidak dia saja yang bertarung, yang mana hal itu membuat ia duduk terdiam. Yan Zhu pun tertawa karena generasi muda Xingyu semakin pengecut. Xingyun pun meminta Yan Zhu untuk tidak banyak bacot, karena dia sekarang berada di wilayah Xingyun. Yan Zhu pun kesal dan mengeluarkan kekuatannya. Untung saja Tetua Agung dan Haiming melindunginya. Xingyun memujinya karena kekuatan dia lebih hebat dibandingkan Yingxa. Bahkan para murid yang memiliki kekuatan rendah kesakitan dengan tekanan tersebut. Tetua Agung pun memintanya untuk tenang, namun dia ini malah semakin marah. Yan Xiao pun menentang Xingyun untuk bertarung. Namun Xin Zhao datang dan langsung menyerangnya. Namun dia ini bukanlah tandingannya. Yan Ran pun maju untuk menghadapi dirinya. Nah, di sini Yan Xiao menunjukkan kekuatan aslinya untuk memanggil roh elang sihir. Walaupun Yan Ran berhasil mengalahkan roh elang, namun ia juga mengalami luka. Untung saja di saat Yan Xiao menyerangnya, di sini Xingyun datang untuk menyelamatkannya. Sebelum pertarungan dimulai, Xingyun menanyakan serangan apa saja yang diperbolehkan. Yan Xiao memberitahunya untuk menggunakan serangan apa saja. Orang-orang pun tidak percaya karena Yan Ran juga tidak bisa melawannya. Nah, di saat Yan Xiao menyerangnya dari belakang, kita diperlihatkan ada serangan yang mengenai kakinya dan membuat ia jatuh. Yan Zhu pun menganggap dia ini menggunakan teknik curang. Namun Haiming tidak melihat apa yang dilakukan oleh Xingyun. Bahkan Tetua Agung juga tidak menyadari serangan tersebut. Pertarungan pun terjadi yang mana Xingyun ini dengan mudah menghindari semua serangan Yan Xiao. Para tetua pun sangat kagum dengan teknik dari Xingyun. Yan Ran sempat mengira itu adalah langkah bulan berawan, teknik kuno dari keluarga Xingyu. Namun Tetua Agung menjelaskan teknik ini sangat hebat dibandingkan teknik bulan berawan. Yan Xiao terus mencoba menyerangnya dan mengejeknya karena ia terus menghindar seperti monyet. Hingga akhirnya Xingyun menggunakan serangan cepatnya dan membuat Yan Xiao tidak bergerak dan mengalami luka. Xuyun pun memberitahu kita semua, Xingyun ini menggunakan jarum es untuk menyerangnya. Xingyun memberitahunya bahwa dia ini bukanlah tandingan dirinya. Bahkan dia pun tidak perlu menggunakan kekuatan dan hanya menggunakan triknya saja. Yan Zhu pun tertarik dengan Xingyun dan tidak menyangka keluarga Xingyu memiliki dirinya. Ia pun berniat untuk menghabisi Xingyun. Namun untung saja Tetua Agung dan Haiming melindunginya. Tetua Agung tidak menyangka dia ini akan membuat keributan dan meminta dia untuk berhenti. Namun Yan Zhu ini tidak peduli dan meminta Haiming untuk tidak ikut campur. Kalau tidak, dia juga akan menyerang sektenya. Pertarungan antara tiga pemimpin sekte ini pun tidak bisa dihentikan lagi.
是。好，这是猎魔刀。 Yanju sudah menduga di hadapan para muridnya, Tetua Agung tidak menunjukkan kekuatannya. Ia pun meminta dirinya untuk serius, kalau tidak dia akan menghapus keluarga Xingyu dari dunia ini. Haiming pun membantu Tetua Agung untuk menghadapinya. Nah, di sini Yanju memberitahu mereka dia akan pergi jika mereka menyerah dan menjadikannya pemilik dari tambang perunggu. Haiming menolak karena tambang ini sudah dibagikan secara adil oleh Raja Wu. Dia yang ada menteri negara beranggapan bahwa dia memiliki hak mewakili Raja Wu untuk mengambil alih tambang. Dan perintah ini datang langsung dari Raja Qi. Namun mereka tidak percaya karena Raja Qi sudah pensiun selama bertahun-tahun. Tetua Agung pun menyatakan keluarga Xingyu akan bersiap berperang melawan dirinya. Pertarungan pun kembali terjadi antara mereka. Hingga akhirnya Tetua Agung pun menggunakan pedang terbang Zanxian. Di sini Xingyun pun bisa memastikan pedang itu berada di tangan Tetua Agung. Pedang itu sangatlah kuat dan berhasil memukul mundur Yanju. Namun Xingyun tidak menyangka Tetua Agung tidak bisa menghabisinya bahkan ketika dia menggunakan pedang Zanxian. Haimin pun memujinya yang berhasil mengalahkan Yanju. Namun kedepannya Yanju ini tidak akan membiarkan masalah ini begitu mudah. Ia pun berpamitan untuk pergi ke sekte Xuanming. Tetua Agung pun memberikan pengumuman kepada mereka semua untuk tidak terlibat dengan masalah dengan orang luar. Yanran pun mendekati Xingyun dan berterima kasih atas pertolongannya. Namun Yanran kesal karena dia malah memperhatikan Suyun dibandingkan dirinya. Tetua Agung pun berbicara kepada Xingjiao dan memberitahu bahwa dia akan menjadi murid keduanya. Karena dia menggunakan kekuatan berlebihan, Tetua Agung pun sedikit kesakitan, begitu juga Yanju. Nah, tiba-tiba saja di sana ada Yingsa yang menyerang mereka. Di pertarungan itu, akhirnya ia mengetahui Yingsa dari sekte Tianyuan. Pertarungan sengit pun terjadi antara mereka. Karena ia sudah pasti mati, Yanju pun menggunakan teknik rahasianya, yang mana hal itu membuat Yingsa mengalami luka yang fatal. Xingyun pun datang dan mencoba menolongnya menggunakan ciumannya. Yingsa, Xingji, Untung saja Yingsa ini berhasil bangun sebelum mereka berciuman. Xingyun pun meminta maaf kepadanya karena membuat dia dalam kondisi seperti ini. Dan kedepannya, ia meminta untuk mementingkan keselamatannya dibandingkan misi ini. Yingsa pun berterima kasih atas kepeduliannya. Namun dia ini ada pedang ketua sekte dan rela mati demi Xingyun. Nah, pembicaraan mereka ini didengar oleh Yan Xiao yang berhasil